Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Secara umum, organ tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu organ nutritif yang berperan dalam proses pembuatan makanan dan organ reproduktif yang berfungsi dalam perkembangbiakan. Yuk kita bahas satu persatu. Organ nutritif terdiri dari akar, batang, dan daun. Ketiganya memiliki fungsi penting dalam menunjang kehidupan tumbuhan, terutama dalam hal menyerap, mengangkut, dan menyusun makanan. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berfungsi sebagai penopang, penghubung, dan tempat pengangkutan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Sedangkan daun adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan. Akar tumbuhan memiliki 3 jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, dan stela. Pada akar tumbuhan dikotil, xilem primer terletak di pusat akar dan berbentuk bintang, sedangkan phloem primer terletak di sebelah luar xilem primer. Pada akar tumbuhan monokotil, xilem primer terletak berselang-seling dengan phloem primer, seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini. Kemudian pada batang tumbuhan juga memiliki 3 jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Batang tumbuhan dikotil memiliki ikatan pembuluh tipe kolateral terbuka, yaitu di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Pada batang tumbuhan monokotil, ikatan pembuluhnya bertipe kolateral tertutup, yaitu di antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium. Selanjutnya pada daun juga memiliki 3 jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan berkas vaskuler. Pada epidermis terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Pada tumbuhan dikotil di bagian mesofil itu terdapat jaringan parenkim palisade dan jaringan spon. Di jaringan parenkim palisade terjadi fotosintesis, sedangkan pada jaringan spons itu terdapat pembuluh pengangkut. Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat jaringan parenkim palisade dan jaringan spon, tetapi berupa jaringan mesofil. Perhatikan baik-baik struktur daripada akar, batang, dan daun pada slide ini. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduktif, yaitu organ yang berperan dalam perkembangbiakan. Organ ini terdiri atas bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas. Sedangkan buah itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Biji itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kemudian bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan, tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Setelah pembuahan, itu bunga akan berkembang menjadi buah yang berfungsi melindungi biji, sedangkan biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Bagian-bagian bunga dapat dibedakan seperti tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari atau stamen, dan putik. Perhatikan gambar pada slide ini ya. Kemudian berdasarkan asalnya buah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Buah sejati itu ada 3 macam, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Kemudian tadi
Selanjutnya, buah semu adalah buah yang bukan berasal dari perkembangan bakal buah. Buah semu dibedakan juga menjadi 3. Ada buah semu tunggal, ganda, dan semu majemuk. Nanti bisa kalian cari lebih luas pada materi di buku-buku ataupun referensi yang ada di internet. Selanjutnya, biji umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut seperti kulit biji, kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah atau sklerotesta, kemudian kulit dalam atau endotesta, tali pusar, inti biji, lembaga atau embrio, calon akar, daun lembaga, kemudian ada batang lembaga dan putih lembaga. Untuk struktur yang lebih jelas bisa kalian lihat pada gambar di slide ini. Baik, mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Salah hilap Bapak dalam penyampaian Bapak mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.